Sendiri gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Iqbal. Iya Pak. Ya, tapi Pak Iqbal, Iya Pak. kita diskusinya ini tentang hasil bahan ajar daring yang sudah saya buat untuk mata Iya. kuliah konsep Mm-mm. dasar PPKN. Ya, Oh iya, iya Pak. ya. Tapi Pak Iqbal saya izin share. Iya silakan Pak, monggo. Ya. Nah, eh, yang pertama itu Pak, ini kita sedikit refleksi dulu. Jadi waktu kemarin Pak hasil diskusinya, Heeh. eh, kita kan diskusi sebelumnya dan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait dengan bagaimana membuat bahan ajar, apa-apa saja yang mesti diperhatikan. Nah, itu saya tindak lanjuti Pak Iqbal dengan membuat matriks seperti yang tampil di layarnya Pak Iqbal. Ada matriks itu Pak Iqbal, matriks bahan Iya Pak. ajar. Ya. Yeah. Nah, di matriks ini tentunya saya uraikan lagi Iya Pak. berdasarkan ya, materi-materi yang ada di RPS. Iya. Nah, ini Pak Iqbal bisa lihat ada dua warna itu di kolom. Heeh. Kalau yang warna kuning itu adalah merevisi bahan ajar dan yang direvisi itu adalah handout-nya. Ya, jadi untuk Iya. pertemuan pertama itu sudah ada bahan ajar yang memang di SPADA waktu pertemuan kuliah yang lalu. Cuman yang direvisi itu adalah handout-nya saja. Nah, handout-nya itu yang dalam hal direvisi ini yang diperhatikan kecermatan isi, ketepatan cakupan, Heeh. ketercernaan bahan ajar, penggunaan bahasa, desain, sama ilustrasi. Nah, iya. Nah, sedangkan untuk yang topik sejarah perkembangan civics dan pendidikan kewarganegaraan itu sama Iya. sekali belum ada bahan ajarnya. Oh iya. Jadi saya membuat eh, dari handout-nya, infografisnya, lembar kerjanya, ada video pembelajarannya. Oh iya Pak Iqbal, di kolom pertama juga itu Iya. ada jenis bahan ajar yang saya buat, yaitu infografis dengan lembar kerja mahasiswa. Nah, inilah yang akan didiskusikan nanti Pak Iqbal terkait dengan bahan ajar yang sudah saya buat dan ada juga yang direvisi. Nah, tapi Pak Iqbal saya izin share. Saya mulai Iya, silakan Pak. dulu Iya. ya, Iya Pak. dari materi yang pertama yaitu tentang civics, civic education, dan citizenship education. Jadi ini mungkin sudah tampil di layarnya Pak Iqbal. Iya, sudah Pak, sudah ada. Ya. Nah ini uh, infografisnya. Nah isi dari infografis ini yang civics dan civic education serta citizenship education ini dituliskan pengertiannya secara garis besar, jadi secara umum. Kemudian di bawahnya itu ada di bagian bawahnya ya Pak Iqbal ada perbandingan Iya. civics, civic Oh, education, dan citizenship ini education. diagramnya ya. Iya, ini Pak Iqbal. Oh iya. Nah, ini secara Oke. umumnya, kemudian untuk secara detailnya bisa dilihat di handout. Nah, untuk handoutnya sendiri, uh, Oh, ada handout-nya juga Pak ya. ya Pak. Nah, untuk handoutnya Oh iya. sendiri, yang materi civics, civic education, dan citizenship education, ini Pak Iqbal. Mungkin Pak Iqbal bisa nyalakan kameranya Pak Iqbal, KB. Oh iya Pak, silakan Pak. Iya. Mau siap-siap Pak. Nah, ini civics, civic education, dan citizenship education. Di slide pertama, jadi slide-nya ini ada 19 slide. Ya, jadi berisi tentang penjelasan lebih lanjut dari infografis yang dibuat. Nah, kemudian yang saya bikinkan materi di sini tentu mengacu kepada CPMK yang ada di RPS. Ya.
Nah, ini uraian materinya. Jadi pengertiannya civic seperti apa, kemudian civic education seperti apa, dan citizenship education seperti apa. Nah, ini definisi civics. Kemudian ada juga sambil pengertiannya civic dan citizenship education. Kemudian saya juga ambil konsep kewarganegaraan dari Handbook Making Sense of Citizen. Nah, kemudian di sini juga saya ambil definisi civics menurut para ahli. Nah, ini ada civics sebagai cabang ilmu politik. Saya ambil pendapatnya Prof. Ahmad Sanusi dengan Prof. Numan Sumantri. Kemudian ini juga Pak Iqbal, ada pengertian ini kutipan ya. civics, ya, Kutipan. dipandang Ini dari pengertian segi civic. hukum tata negara. Oke. Ya, ini ada 3 pendapat. Kemudian selanjutnya civic education. Nah, ini beberapa pendapat dari 2 ahli dan 1 dari National Council of Social Studies di Amerika Serikat. Ini pengertian dari civic education. Dan 1 lagi yaitu hasil seminar Nasional Pengajaran Pendidikan Civic ya, di Surakarta. Kemudian seminar. Oh iya. Iya. Oke. Oke. Kemudian lanjut ke definisi citizenship education. Untuk definisi citizenship education sendiri, saya mengutip 3, bukan 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ada 5 pendapat ahli yang saya kutip terkait dengan pengertian dari citizenship education. Kemudian, nah ini perbandingannya, bagaimana perbandingan civic education, dan citizenship education. Ini tadi Pak Iqbal yang dibuatkan di infografisnya, ini secara lebih detail. Iya. Ya. Dan terakhir saya buatkan kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Ya. Jadi itu Pak untuk materi yang pertama. Kemudian untuk lembar kerjanya untuk Ya, coba materi pertama. saya mau lihat lembar kerjanya Pak Amin. Ya. Kesimpulan, oke, keren, mantap Pak Amin. Coba yang selanjutnya Pak Amin. Lembar kerjanya buka saja. Nah, untuk lembar kerjanya Pak Iqbal tadi sudah muncul di layar. Oh iya, sudah ada Pak. Iya. Ini lembar kerja mahasiswa ya? Oh iya, oke. Ini untuk materi yang pertama. Oh iya, materi pertama. Iya, untuk di sini saya berikan petunjuk kerja. Jadi tugasnya mahasiswa itu membuat summary sesuai dengan petunjuk kerja yang saya berikan. Jadi ada judul summary-nya, kemudian isi summary-nya itu menjawab pertanyaan disertai dengan rujukan atau referensi. Jadi bisa dia kutip dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, atau website. Nah, ini 3 poin yang mereka harus jawab terkait dengan mengapa civic dan civic education serta citizenship education itu terkait dengan ilmu politik. Kemudian bagaimana esensi atau hakikat civics dan civic education serta citizenship education. Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara civic education, citizenship education. Nah, nanti ini mereka akan berikan jawabannya di summary-nya. Nah, nanti di bagian kesimpulan summary-nya berisi tentang jawaban singkat dari pertanyaan 1, 2, dan 3. Oke. Ya. Nah, nanti daftar pustakanya juga saya buatkan petunjuk cara membuat atau menulis daftar pustaka yang benar. Jadi itu untuk materi yang pertama Pak Iqbal. Iya Pak. Ya, saya lanjut lagi di materi yang kedua untuk materi sejarah civics. Nah, untuk sejarah materi civics,
Pak. Oke, ada. Iya. Tapi Pak Iqbal, untuk yang topik sejarah civics dan pendidikan kewarganegaraan yang dalam konteks global dengan lokal, itu infografisnya saya buatkan seperti ini. Jadi diuraikan dari negara Yunani kuno, Romawi, Prancis, Inggris, kemudian masuk di Amerika Serikat, lalu muncul gerakan community civics, gerakan civic education, lalu ada juga diselenggarakan oleh National Council Social Studies di Amerika Serikat tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan. Lalu ini juga ada juga dari International Commission of Jurists tentang syarat-syarat berdirinya suatu negara hukum demokratis. Ternyata harus ada pendidikan kewarganegaraannya. Ya. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini adalah peta jalan tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Jadi mulai tahun 1957 ini berganti-ganti nama sesuai dengan zamannya sampai pada tahun 2013. Ya, infografisnya. Jadi secara umum saya gambarkan di infografis ini. Nah, untuk yang handout-nya, ini Pak Iqbal untuk handout-nya. Iya, Pak. Iya. Ya. Saya mulai dari slide pertama. Nah, ini handout-nya yang sudah saya buat. Nah, isinya hampir sama tadi dengan susunannya, maksud saya Pak ya, hampir sama susunannya dengan handout yang pertama tadi. Jadi di sini ada slide pertamanya, kemudian ada uraian materinya, lalu ini penjelasannya. Jadi sejarah civics dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks global, dalam hal ini internasional. Ya, dimulai dari Yunani kuno. Jadi diuraikan dulu bagaimana di Yunani kuno, kemudian lanjut di Romawi, Prancis, kemudian Inggris. Nah, lalu di sini saya ada penjelasan juga tentang ternyata civic itu kemudian dimasukkan ke dalam salah satu kajian ilmu politik. Ya. Oh iya. Iya. Nah, kemudian di slide berikutnya juga saya kaitkan bagaimana kaitan civics dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Nah, ini ada ilmu pembentuknya, yaitu ilmu politik, teori kenegaraan, dengan teori politik. Nah, ilmu pelaksananya itu adalah civics. Ya. Kemudian ilmu bantunya, ini ada HTN, HI, ilmu negara, filsafat hukum, sejarah, psikologi sosial, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Nah, ini objeknya yaitu warga negara dan hak dan kewajibannya. Ya, warga negara beserta hak dan kewajibannya. Bagaimana hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara. Nah, ini fungsinya, kemudian tujuannya. Nah, ini penjelasan yang pendidikan kewarganegaraan khususnya di Amerika Serikat. Nah, kemudian ini Pak Iqbal, ada juga gerakan community civics. Nah, kemudian ini juga ada muncul gerakan-gerakan lain selain community civics, ada ekonomi civics dengan vocational, vocational civics. Ya. Kemudian ini muncul lagi gerakan civic education. Jadi saya uraikan juga. Nah, oke. Nah, ini juga saya kutip. Ya, tadi saya sempat singgung tentang ini 6 syarat dasar untuk terlaksananya pemerintahan yang demokratis. Ya, salah satunya adalah adanya PKN. Jadi saya masukkan slide-nya di sini. Nah, untuk di Indonesia sendiri saya bagi ke dalam 3 fase. Ada fase Orde Lama, Orde Baru, dengan reformasi. Reformasi. Iya. Nah, ini nama-nama PKN-nya. Nah, untuk lebih lanjutnya
terkait dengan rincian apa yang terjadi pada masa itu, ini ada saya buatkan skema. Ya. Saya buatkan skema seperti ini. Ini untuk orde lama tadi ini. Kemudian untuk orde baru ini. Dan orde reformasi. Sampai pada 2013. Nah, dan ini kesimpulannya. Ya. Nah, terkait dengan lembar kerjanya, kalau lembar kerjanya untuk materi yang kedua ini, Oke, ya coba saya ya. lihat Pak. Belum laptop saya loh. Oh iya, bentar, saya percepat. Baik, Pak Iqbal, ini lembar kerja mahasiswa yang kedua. Jadi topiknya CPMK-nya sejarah perkembangan civics dan pendidikan keluarga negara dalam konteks global dan lokal. Nah, petunjuk kerjanya hampir sama dengan materi pertama, cuman Oh iya. hampir Mohon sama izin tanya, dengan ya. apakah di LK lembar kerja Bapak apakah tetap sama RPS ya Pak ya? Iya Pak, jadi tetap Oh iya, mengacu kepada RPS dan ini ada petunjuk kerjanya. Ya, cuman oke. materinya saja yang beda. Ya. Oh iya Pak, Nah, siap. tapi tugasnya adalah membuat summary sama tadi Pak yang Beri. di LKS pertama. Ya, cuma Yang kedua poin yang sama, oke. berbeda. Ya. Nah, yang Lanjut Pak. oh ya siap. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaannya yang nanti akan mereka kerjakan ya, dan Ini dibuatkan sama kan kesimpulan. Iya. yang pertama tadi? Oke. Ya. Iya Pak. Kemudian terakhir, ini ada video. Mungkin Pak Iqbal bisa lihat dulu. Kalau mungkin nanti suaranya tidak kedengaran, saya kirimkan link YouTube-nya di WA-nya Pak Iqbal. Iya Pak. Ya, saya coba share dulu. Saya Pak Iqbal sudah muncul di layarnya. Iya muncul. Oh iya. Saya coba putar Pak Iqbal videonya. Saya. Kedengaran Pak? Sampai. Ternyata tidak kedengaran Pak video yang dimunculkan. Oh iya. Atau gini Pak, nanti videonya ini dikirim saja linknya ke WhatsApp. Oh iya Pak. Ya. Supaya saya bisa lihat secara detail sambil saya dengar apa yang Pak Amin sampaikan di video ini. Oh iya. Ini Pak. Tapi Pak itu saja yang sempat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya saya minta komentarnya Pak Iqbal. Saya kira apa yang dikembangkan Pak Amin, apa yang telah dibuat, sembari tadi saya membuka catatan-catatan yang sempat kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Kemarin sempat saya diajak diskusi sama Pak Amin, pengembangan bahan ajar yang akan dibuat. Nah, ternyata Pak Amin mengakomodir apa yang menjadi masukan-masukan kemarin pada saat kita diskusi sebelumnya. Dan menurut saya kira sudah mantap lah apa yang Pak Amin kembangkan atau Pak Amin buat. Kira sudah mantap Pak Amin. Alhamdulillah. Tapi Pak Iqbal nanti setelah kegiatan ini, insya Allah kita sama-sama tindak lanjuti dengan mengembangkan seluruh bahan ajar untuk mata kuliah PKN. Oh iya, siap Pak. Bagus Pak, keren. Kita memang harus lebih inovatif, lebih kreatif demi adik-adik mahasiswa. Iya Pak. Kecerdasan anak bangsa Pak. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Masih ada Pak?
Saya kira itu Pak, kalau misalkan sudah tidak ada Pak Iqbal, Ya, saya kira kalau dari saya Pak Min, ya, saya kira cukup setelah saya menganalisa, melihat dan membaca secara detail apa yang tadi Pak Amin tampilkan di slide-nya. Oke lah bagi saya. Mantap, oh Pak ya, Amin. terima kasih Pak Iqbal. Iya, Pak Amin, sama-sama. Baik Pak Iqbal, kalau begitu Iya, Pak. saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Iqbal atas waktunya. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.